Kak Bayu, itu apa? Oh, Istana Negara. Kalau itu Kak, Bangunan kolonial ini museum. Yuk. Vredeburg. Vredeburg. Kalau ke Jogja, wajib kita ke Museum Benteng Vredeburg agar kita tahu banyak tentang sejarah negara Indonesia. Dulu, aku langsung jatuh cinta dengan museum ini. Wah, keren banget Kak Bayu. Yuk, aku kenalin sama Pak Pandu. Halo Pak Pandu, apa kabar? Aku Bayu, cucu nenek dari Jakarta yang sering kesini beberapa tahun yang lalu, Pak. Yang Pak Pandu ajak berkeliling museum itu loh. Oh ya, kamu yang ingin pakai sorjan sama belangkon itu ya? Hehe, masih inget aja Pak Pandu tuh. Sudah gede kamu nak. Kabar saya baik. Lah, lalu ini siapa? Nenek? Nenek kok jadi muda? Ini Sekar, sepupu dari Kalimantan. Kita bersepeda menikmati Jogja Selasa Wage. Tadi Sekar penasaran dengan bangunan ini Pak Pandu. Oh, harus itu. Nah, dulu sekali pada tahun 1760 atas permintaan Belanda, Sultan Hamengkubuwono pertama membangun sebuah benteng yang sederhana berbentuk bujur sangkar. Kemudian penyempurnaan bangunan menjadi beton melalui 2 tahap, yaitu pada tahun 1765 dan pada tahun 1767. Proses pembangunan pada saat itu sangat lambat, sehingga setelah 20 tahun bangunan benteng itu baru selesai. Setelah selesai, bangunan benteng diberi nama Rustenburg, yang berarti benteng peristirahatan. Tahun 1811 benteng dikuasai oleh Inggris di bawah pimpinan Letnan Gubernur Thomas Stanford Raffles. Namun dalam waktu yang sangat singkat, tepatnya selama 5 tahun, Belanda dapat mengambil alih kembali. Pada tahun 1867 di Yogyakarta terjadi gempa yang sangat dahsyat sehingga merobohkan sebagian besar bangunan benteng Rustenburg. Wah, gimana nih Pak Pandu? Iya, gimana ini? Tenang saja. Setelah itu bangunan benteng Rustenburg diperbaiki dan berganti nama menjadi benteng Vredeburg, yang berarti benteng perdamaian. Nah, nama ini diambil dari hubungan antara Kesultanan Yogyakarta dengan pihak Belanda yang tidak saling menyerang pada waktu itu. Kemudian setelah Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942, benteng dijadikan markas dan tempat penahanan oleh Jepang. Maksudnya penjara ya Pak Pandu? Ya, betul nak. Wah, Nah, pada masa kemerdekaan, penanganan benteng Vredeburg diserahkan kepada instansi militer Indonesia. Pada masa agresi militer kedua, Belanda dapat mengambil alih kembali. Selanjutnya, benteng Vredeburg digunakan sebagai markas Belanda. Pada tanggal 1 Maret 1949 yang dikenal sebagai serangan umum 1 Maret, benteng Vredeburg
direbut kembali oleh pejuang kemerdekaan. Dan tak lama kemudian benteng dijadikan markas satuan tempur yang disebut Batalion 403. Kemudian pada tahun 1992, Benteng Vredeburg resmi dijadikan museum seperti saat ini. Wah, panjang ya ceritanya Pak Pandu. Itu lukisan Hamengkubuwono ya? Oh ya, betul. Itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Dr. Daud Yusuf. Dua tokoh di balik penetapan Benteng Vredeburg untuk dijadikan museum. Selain itu ada dua tokoh lagi, yaitu Dr. Nugroho Noto Susanto dan Dr. Fuad Hasan. Pada saat itu juga museum resmi dijadikan tempat cagar budaya seperti saat ini. Sekarang aku jadi tahu tentang sejarah dan perjuangan pada masa itu. Terima kasih ya Pak Pandu sudah menjelaskan tentang sejarah Museum Benteng Vredeburg. Iya Pak Pandu, terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama nak. Kalian sebagai generasi penerus harus banyak belajar tentang sejarah ya. Siap Pak Pandu. Ayah.